Staf mulai bergosip. CEO janda lihat-lihat tukang kebun. Pagi itu, langit Jakarta belum sepenuhnya terbuka. Kabut tipis menyelimuti gang sempit di kawasan Cipinang Muara, tempat aku menyewa sebuah kamar kos berukuran 2 kali 2 meter. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan lantainya, yang dulu putih, kini berubah kecoklatan karena rembesan air hujan yang tak pernah benar-benar kering. Tapi bagiku, ini bukan tempat yang menyedihkan. Ini rumah, tempatku kembali setelah seharian membungkuk di antara tanaman, menggali tanah, menyiram akar, dan mendengarkan bisikan daun yang tak pernah bohong. Namaku Reno. Umurku 24 tahun. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Boyolali. Ayahku petani, ibuku penjual sayur keliling. Mereka tak pernah mengajarkanku soal gelar, jabatan, atau gengsi. Yang mereka tanamkan justru lebih sederhana, lebih dalam. Orang bisa bohong, tapi tanah tidak. Kalimat itu kudengar setiap kali aku mengeluh soal panen yang gagal atau tanaman yang mati. Ayah selalu mengusap kepalaku, lalu menunjuk ke ladang. Lihat nak, tanah ini lelah. Kita yang harus belajar mendengarnya. Kini, 6 bulan setelah kematian ayahku karena serangan jantung di tengah sawah, aku meninggalkan desa. Bukan karena ingin lari, tapi karena ibuku memaksaku. Kamu pintar, Reno. Tapi di sini, kepintaranmu cuma akan jadi pupuk, katanya sambil menangis di stasiun. Aku pergi dengan tas kain lusuh, uang pas-pasan, dan sebotol kecil tanah dari pekarangan rumah, sebagai pengingat. Di Jakarta, aku tak punya kenalan, tak punya ijazah yang dihargai, apalagi koneksi. Yang kumiliki hanyalah tangan yang terbiasa bekerja dan hati yang tak pernah iri. Aku mulai dari nol. Jadi tukang kebun harian, dibayar per proyek, kadang cuma cukup untuk makan 3 hari. Tapi aku tak pernah menolak pekerjaan, sekecil apapun. Bagiku, setiap tanah yang kusentuh adalah doa yang belum selesai. Hari ini, aku dipanggil ke Pondok Indah, sebuah kawasan elit yang namanya saja sudah membuat orang biasa seperti aku merasa asing. Aku naik angkot selama 1,5 jam, lalu jalan kaki 15 menit karena sopir angkot enggan masuk ke dalam perumahan mewah itu. Kamu kayaknya salah tempat, Mas, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. Salah tempat? Mungkin. Tapi tanah tak pernah salah tempat. Ia selalu punya tujuan. Rumah yang kudatangi megah seperti istana. Pagar besi setinggi 3 meter, lampu taman otomatis, kolam ikan koi yang airnya jernih seperti kaca. Tapi begitu aku masuk ke taman belakang, dadaku sesak. Di sana, tanaman hias mahal, anggrek dendrobium, bonsai Jepang, palem kipas, semuanya layu. Daunnya menguning, batangnya rapuh. Tanahnya keras, retak-retak, seperti kulit orang tua yang kehausan. Aku jongkok, menyentuh permukaannya. Dingin, mati. Tak ada cacing, tak ada jamur, tak ada kehidupan. Kamu Reno? Suara perempuan paruh baya menyentakku. Tebu Sari, pembantu rumah tangga. Ia memandangku dari atas, tangannya terlipat di dada, alisnya naik. Cepat kerjakan. Nyonya mau jamuan sore. Jangan lama-lama. Dan jangan sentuh apa-apa selain tanaman. Aku mengangguk, lalu mulai bekerja. Tanpa protes. Tanpa penjelasan. Aku tahu, di tempat seperti ini suaraku tak akan didengar. Tapi tangan ini, tangan yang diajari ayahku untuk menghormati akar, tahu apa yang harus dilakukan. Aku menggali lubang kecil di sudut taman, tempat tak terlihat dari teras. Lalu dari tas kainku kubuka botol kecil berisi tanah dari desa. Kumasukkan sedikit ke dalam lubang itu, lalu kutanam bibit pacar air yang kubawa dari pasar. Tanaman sederhana, tumbuh liar di selokan desa, tapi bunganya indah dan tahan terhadap panas. Aku siram dengan air bekas cucian beras yang kusimpan dalam botol bekas. Air yang mengandung nutrisi alami, bukan kimia. Sambil bekerja, aku mendengar percakapan dari dalam rumah. Suara nyonya yang kesal. Kenapa taman ini makin jelek? Padahal sudah bayar mahal untuk desainer lanskap dari Singapura. Mungkin cuacanya, Bu, jawab suaminya. Ah, pasti tukang kebunnya malas. Ganti saja besok, aku menunduk. Tidak marah, hanya sedih. Mereka menghabiskan ratusan juta untuk tanaman impor yang tak cocok dengan iklim, lalu menyalahkan tukang kebun karena tanaman itu mati. Mereka lupa tanah Jakarta bukan tanah Singapura. Tanah ini butuh cinta, bukan uang. Selesai bekerja, aku membersihkan tangan di selang air belakang. Airnya dingin tapi menyegarkan. Saat itulah aku melihat bayangan diriku di genangan kecil di tanah.
Wajahku kusam, rambut acak-acakan, kaos lengan panjangku, pemberian Arif, sudah luntur warnanya. Tapi matanya masih bersih. Saya punya harapan. Kamu bau keringat. Kata Bu Sari tiba-tiba, berdiri di ambang pintu. Jangan lewat depan rumah, pulang lewat pagar samping. Dan jangan lupa bayaran di meja depan. Tapi jangan sentuh apa-apa. Aku mengangguk lagi, mengambil amplop tipis berisi uang, cukup untuk makan dan bayar kos seminggu. Lalu aku pergi menyusuri gang kecil di samping rumah mewah itu. Di ujung gang aku berhenti sejenak, menoleh ke taman yang baru kubereskan. Di antara tanaman impor yang sekarat, ada satu titik hijau kecil. Pacar airku mulai tumbuh, aku tersenyum. Di perjalanan pulang, Jakarta mulai panas. Asap knalpot, suara klakson, orang-orang berlarian seperti tak punya waktu untuk bernapas. Tapi aku tak terburu-buru. Aku berjalan pelan, memperhatikan setiap celah di trotoar. Di sana kadang tumbuh rumput liar. Di sela-sela beton, alam masih mencoba bernyawa. Sampai di kos, aku disambut oleh Arif yang sedang memperbaiki mesin pompa air di halaman. Ia tak bicara, hanya mengangguk. Tangannya cekatan, wajahnya datar. Ia tak pernah tertawa saat bekerja, seperti yang selalu kukatakan padanya. Mesin itu punya jiwa. Kalau kamu tertawa, dia kira kamu meremehkannya. Arif hanya mendengus, lalu melanjutkan kerjanya. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, menyalakan lampu temaram. Aku membuka buku catatan kecil, bekas buku tulis SD yang kusimpan sejak kecil. Di halaman pertama, tertulis, "Tanah yang baik selalu tahu cara membalas kebaikan." Aku menulis hari ini, 23 Oktober 2025. Hari pertama di Pondok Indah. Tanahnya menangis, tapi aku tanam harapan. Semoga besok dia tersenyum, di luar di hujan mulai turun. Gerimis kecil yang menyejukkan. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Bau tanah basah, petrikor mengisi kamar. Aku menutup mata, menghirup dalam-dalam. Ini aroma rumah. Bukan rumah dari batu dan genteng, tapi rumah dari akar, daun, dan kesabaran. Aku tahu, di kota ini, aku hanya tukang kebun. Orang akan meremehkanku, menghinaku, bahkan mungkin mengusirku. Tapi selama masih ada tanah yang butuh dirawat, aku akan tetap di sini. Bukan karena uang, tapi karena janji pada ayahku, pada tanahku, pada diriku sendiri, dan siapa tahu, mungkin suatu hari tanah yang kusentuh akan membalas kebaikanku dengan cara yang tak pernah kuduga. Pagi itu, aku sedang menyiram bibit cabai di pot-pot bekas yang kususun rapi di halaman kos. Ketika suara dering ponsel bututku memecah kesunyian. Layarnya retak, baterainya sering drop, tapi masih setia berdering setiap kali ada panggilan kerja. Aku mengelap tangan di celana lalu mengangkatnya. "Halo Reno?" Suara perempuan terdengar tenang, jelas, tapi ada getar lelah di baliknya. "Iya, benar." "Ini siapa?" "Saya dari Verdant Nusantara. Kami butuh tukang kebun untuk membersihkan taman kantor. Hari ini jam 10. "Bisa?" Aku terdiam sejenak. Verdant Nusantara. Nama itu pernah kudengar dari Bayu, yang kadang menulis soal perusahaan properti hijau yang sedang naik daun. Konon, perusahaan itu didirikan oleh seorang pengusaha muda yang percaya pada kota berkelanjutan. Tapi belakangan, suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan istrinya, seorang CEO, mengambil alih kendali. "Iya, saya bisa," jawabku, suaraku datar, tapi jantungku berdebar pelan. Bukan karena takut, tapi karena firasat. Seperti tanah yang tiba-tiba lembab sebelum hujan. Alamatnya di Menara Hijau, Sudirman. Lantai dasar, taman belakang. "Cari Bulusi, asisten pribadi Ibu Clara." "Ibu Clara?" "Iya, CEO kami." Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. "Baik, saya akan datang." Setelah menutup telepon, aku menatap taman kecilku. Bibit cabai mulai tumbuh daun pertama. Arif muncul dari balik pintu, membawa kunci pas di tangan. "Ada kerjaan bagus?" Tanyanya, suaranya serak, "Ke kantor Verdant Nusantara." Arif mengangkat alis. "Itu perusahaan besar. Jangan sampai salah langkah. Di sana, satu daun jatuh saja bisa jadi masalah." Aku tersenyum tipis. Aku cuma akan menyentuh tanah. Tanah tak pernah salah. Jakarta siang itu menyengat. Aku naik KRL dari Jatinegara, lalu berjalan kaki dari stasiun Sudirman menuju Menara Hijau. Gedung pencakar langit berlapis kaca hijau yang menjulang seperti pohon raksasa di tengah beton. Di sekelilingnya, mobil-mobil mewah berhenti dan pergi. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat. Wajah mereka kaku. Matanya fokus pada layar ponsel atau jam tangan mahal.
Aku memakai kaos lengan panjang yang sudah kucuci berkali-kali, celana kain sederhana, dan sepatu kanvas yang solnya mulai tipis. Tak ada yang menoleh padaku, atau mungkin mereka sengaja menghindari pandangan. Di dunia ini kehadiranku seperti debu. Ada tapi tak perlu diperhatikan. Di lobi, penjaga keamanan memandangku dengan tatapan waspada. Ada keperluan? Saya dipanggil untuk merawat taman. KTP dulu. Aku menyerahkan KTP desa yang fotonya sudah memudar. Ia memeriksa lama lalu mengangguk enggan. Lantai dasar. Belakang gedung. Jangan masuk ke area kantor. Aku mengangguk lalu berjalan melewati koridor marmer yang dingin. Di dinding ada poster besar bertuliskan, Verdant Nusantara, membangun kota yang bernapas. Di bawahnya foto seorang pria muda tersenyum hangat, Alm, suami Clara. Di sampingnya Clara berdiri dengan ekspresi tenang, rambut panjangnya tergerai, matanya tajam tapi teduh. Cantik, ya, tapi bukan kecantikan yang mengundang. Ini kecantikan yang menjaga jarak, seperti bunga melati yang harum. Tapi duri di batangnya tak terlihat. Di taman belakang, aku menemukan kekacauan. Bukan kekacauan sampah atau kekeringan, tapi kekacauan yang lebih dalam. Taman ini dirancang oleh desainer ternama. Simetris, geometris, penuh tanaman hias impor. Tapi semuanya salah. Tanah terlalu padat, drainase buruk, sinar matahari terhalang kaca gedung. Akibatnya, akar tanaman membusuk, daun menguning, dan udara terasa pengap. Padahal ini taman. Aku berjongkok, menyentuh tanah. Dingin, lembab, tapi mati. Tidak ada mikroba, tidak ada cacing. Hanya lumpur buatan dari pupuk kimia yang berlebihan. Kamu Reno? Suara perempuan menyapa. Itu Bu Lucy, wanita parubaya berjas rapi, rambut disanggul ketat. Iya, ini taman kantor Ibu Clara. Dia sangat sayang tempat ini. Tolong bersihkan daun kering, potong rumput, dan jangan sentuh tanaman hias. Itu mahal, aku mengangguk. Boleh saya lihat sistem irigasinya? Bu Lucy mengerutkan dahi. Kamu cuma tukang kebun, bukan insinyur. Tapi kalau airnya terlalu banyak, akarnya busuk. Lakukan saja yang diperintahkan. Aku diam. Tak membalas, tak membantah. Aku tahu di tempat seperti ini, kebenaran sering dianggap sebagai pembangkangan. Aku mulai bekerja, membersihkan daun kering, memangkas rumput liar, menyapu jalur batu. Tapi diam-diam, saat jam makan siang, saat semua staf pergi ke kantin, aku kembali ke taman. Aku membuka tutup saluran irigasi, memeriksa pipa. Benar, air mengalir terus-menerus tanpa jeda. Tanaman ini tenggelam dalam air sendiri. Dengan perlahan, aku mengatur ulang timer irigasi manual. Hanya 15 menit pagi dan sore. Lalu, aku menggali lubang kecil di sudut taman, tempat tak terlihat dari jendela kantor. Dari tas kainku, kubawa kompos daun kering yang kubuat sendiri di kos, dari sisa sayur, kulit buah, dan daun kering. Kumasukkan ke dalam tanah, lalu kutanam bibit melati Jawa yang kubawa dari pasar. Melati Jawa tak mahal, tak eksotis. Tapi ia tahan panas, tahan hujan, dan baunya menenangkan. Di desa, ibu-ibu menanamnya di pekarangan sebagai penangkal stres. Aku berharap mungkin baunya bisa menjangkau jendela lantai atas, tempat Clara duduk. Memikul beban yang tak terlihat, aku tak tahu dia sedang menatapku. Dari jendela kantornya di lantai 22, Clara melihat seorang pemuda berkaos lusuh jongkok di taman. Tangannya menggali tanah dengan gerakan lembut, seperti sedang memeluk bumi. Ia tak terburu-buru, tak mengeluh. Bahkan saat angin membawa debu ke wajahnya, ia hanya mengusap pelan, lalu kembali bekerja. Clara menatap lama. Taman itu, yang dulu dibuat suaminya sebagai simbol cinta pada alam, kini mati. Tapi hari ini untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat sesuatu tumbuh. Bukan karena desain, bukan karena uang, tapi karena kesabaran, ia menekan tombol intercom. Bu Lucy, siapa tukang kebun yang datang hari ini? Reno, Bu, dari Cipinang, catat namanya. Dan panggil dia lagi minggu depan. Sore itu, aku pulang dengan bayaran yang cukup untuk makan selama 5 hari. Di perjalanan, aku melihat anak-anak bermain di trotoar. Ibu-ibu berjualan di emperan toko. Tukang ojek menunggu order sambil memperbaiki helm yang retak. Kota ini keras, tapi manusianya masih punya ruang untuk saling menyapa. Sampai di kos, Arif sedang memperbaiki mesin pompa air lagi. Ia tak tertawa, hanya mengangguk saat aku lewat. Bayu duduk di teras, mengetik di laptopnya. Kerjaan bagus? Tanyanya, cuma bersih-bersih, jangan meremehkan diri. Kadang-kadang membersihkan itu bentuk perlawanan.
Aku tak mengerti maksudnya. Tapi aku tersenyum. Malam itu, di buku catatanku, aku menulis 24 Oktober 2025. Hari pertama di Menara Hijau. Tanahnya lelah, tapi masih mau hidup. Aku tanam melati. Semoga baunya sampai ke jendela yang paling tinggi. Aku tak tahu bahwa jendela itu memang melihatku. Aku tak tahu bahwa seorang CEO janda sedang kehilangan arah. Aku tak tahu bahwa tanah yang kusentuh hari ini akan menjadi akar dari perubahan yang jauh lebih besar. Yang ku tahu hanyalah ini tanah yang baik selalu tahu cara membalas kebaikan, dan mungkin balasannya sudah mulai tumbuh. Pekan berlalu, dan aku kembali ke Menara Hijau. Bukan sekali, tapi 3 kali dalam seminggu. Awalnya hanya untuk membersihkan daun kering dan memangkas rumput liar. Tapi lama-lama, Bu Lucy mulai memberiku tugas tambahan. Menyiram tanaman hias, membersihkan pot keramik impor, bahkan mengganti tanah di beberapa wadah yang akarnya sudah membusuk. Aku tak pernah menolak, tak pernah bertanya kenapa. Aku hanya bekerja, dengan tangan yang sama yang dulu menggenggam tanah di kaki Merapi. Namun, semakin sering aku datang, semakin banyak mata yang menatapku. Bukan tatapan biasa, tapi tatapan yang penuh dugaan. Di kantin lantai dasar, saat aku duduk sendirian dengan nasi bungkus dari warung pinggir jalan, suara bisikan mulai terdengar. Lihat, tukang kebun itu lagi. Sudah kayak karyawan tetap. Katanya CEO sering lihat dia dari jendela. Jangan-jangan cari muka. Atau cari yang lain? Aku pura-pura tak mendengar. Tapi telingaku tak bisa menutup. Di kota ini kebaikan mudah disalahartikan. Kesederhanaan dianggap sebagai sandiwara. Dan ketulusan sering dianggap sebagai jebakan. Suatu siang, saat aku sedang memeriksa drainase di sudut taman, seorang pria berjas rapi mendekat. Rambutnya disisir rapi, jam tangannya berkilau, dan senyumnya terlalu lebar untuk jujur. Kamu Reno ya? Katanya, suaranya hangat tapi matanya dingin. Iya, aku Darmawan. Manager Operasional Verdant Nusantara. Ia mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, tanganku masih berlumpur. Tapi akhirnya kusambut. Ia menjabat cepat, lalu segera mengelap tangannya dengan tisu yang dikeluarkan dari saku dada. Kamu sering kesini belakangan, lanjutnya, matanya menyipit. Ibu Clara, sangat memperhatikan taman ini sejak suaminya tiada. Tapi jangan salah paham. Dia bukan tipe yang mudah terpengaruh oleh orang luar. Aku diam, tak mengangguk, tak menggeleng, hanya menatapnya dengan tenang. Kami hargai kerja kerasmu, tambahnya, nada suaranya berubah, lebih tajam, lebih rendah. Tapi ingat posisimu. Kamu cuma tukang kebun. Jangan coba-coba masuk ke dunia yang bukan milikmu. Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Angin membawa aroma parfum mahalnya yang bertabrakan dengan bau tanah basah di tanganku. Aku menatap punggungnya yang tegak, lalu kembali ke pekerjaanku. Tapi kali ini tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang kutahan. Malam itu, di kos, aku menceritakan kejadian itu pada Bayu. Ia sedang menulis laporan tentang ketimpangan akses pekerja informal di Jakarta. Jadi setelah mendengar Sinda, dia menutup laptopnya perlahan. Darmawan itu tipe yang takut kehilangan kuasa, katanya. Kalau ada orang dari luar yang dihargai, dia merasa terancam. Apalagi kalau yang menghargai adalah CEO sendiri. Tapi aku tidak melakukan apa-apa, jawabku. Tepat itu masalahnya. Di mata orang seperti dia, kebaikan tanpa pamrih itu mencurigakan. Mereka tak percaya ada orang yang bekerja hanya karena cinta. Aku terdiam. Di desa, orang bekerja karena butuh, tapi juga karena sayang. Pada tanah, pada keluarga, pada musim. Di kota, semuanya diukur dengan untung rugi. Bahkan niat baik pun harus punya alasan yang bisa dihitung. Keesokan harinya, gosip semakin liar. Seorang staf perempuan bahkan sengaja menjatuhkan gelas kopi di dekatku, lalu berkata dengan suara keras, "Maaf, Mas, saya kira ini tempat sampah." Tawa kecil pecah di sekitarnya. Aku hanya mengelap lantai dengan kain yang kubawa, lalu pergi tanpa kata. Tapi Clara, dia tak pernah berubah. Setiap kali aku datang, aku selalu merasa ada pandangan yang mengikutiku dari lantai atas. Kadang, saat aku menanam bibit baru atau menyiram dengan irigasi tetes buatan sendiri, tirai jendela lantai 22 sedikit terbuka. Aku tak pernah melihat wajahnya, hanya bayangan samar seorang perempuan berambut panjang yang berdiri diam, seperti sedang mengamati sesuatu yang lama hilang. Suatu hari, setelah hujan deras semalam, aku datang lebih pagi. Taman kacau, daun berserakan, pot miring, dan sistem irigasi macet.
Aku segera bekerja. Saat membersihkan saluran air, aku menemukan akar tanaman impor yang busuk. Aku menggantinya dengan akar Kamboja lokal yang kuambil dari kebun seorang penjual bunga di pasar Minggu. Tanaman itu tahan genangan, tahan panas, dan bunganya indah, putih dengan hati kuning, seperti harapan yang tak pernah mati. Saat aku sedang menanamnya, suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Itu Clara. Ia berdiri di ambang pintu kaca, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam. Rambutnya tergerai, wajahnya lelah, tapi matanya tajam, seperti elang yang akhirnya menemukan arah. "Kenapa kamu ganti tanamannya?" Tanyanya, suaranya tenang, tapi ada rasa penasaran yang dalam. Aku berdiri perlahan, mengusap tangan di celana. "Tanaman impor itu tidak cocok di sini, Bu. Akarnya busuk karena terlalu banyak air dan tanahnya asam. Kamboja lokal lebih kuat. Ia tumbuh di mana saja, di kuburan, di trotoar, bahkan di celah beton." Clara menatap tanaman itu lama. Lalu baru pelan-pelan ia tersenyum. Senyum pertama yang kulihat darinya. "Suamiku dulu bilang kota butuh keindahan. Tapi mungkin yang dibutuhkan di buatan ini kunong yang dipaksakan, tapi yang tumbuh alami." Ia tak mengatakan terima kasih. Tapi caranya menatap tanah itu, seperti melihat masa depan, cukup membuat dadaku hangat. Sayangnya, momen itu tak luput dari mata orang lain. Keesokan harinya, Dermawan memanggil rapat darurat dengan tim manajemen. Di ruang rapat, ia menunjukkan foto. Aku dan Clara berdiri berdekatan di taman, meski jarak kami sebenarnya 3 meter. "Ini mulai jadi masalah citra," katanya dingin. "CEO kita sedang berduka. Tapi sekarang media sosial mulai ramai. CEO janda dekat dengan tukang kebun misterius. Kalau ini terus berlanjut, investor akan ragu. Kita butuh stabilitas, bukan drama." Seorang manajer HR mengangguk. "Mungkin sebaiknya kita hentikan kontrak Reno, cari yang lain." Tapi Clara, yang kebetulan hadir, mengangkat suara untuk pertama kalinya. "Tidak," semua menoleh. "Reno tetap bekerja. Dan kalau ada yang punya masalah dengan itu, urus saja dengan saya. Ruangan jadi sunyi." Darmawan menatap Clara lalu menunduk. Tapi aku tahu, dari cara rahangnya mengeras, bahwa ini belum selesai. Malam itu, di buku catatanku, aku menulis, 31 Oktober 2025. Hari ini, seorang CEO berdiri di tanah yang kusentuh. Bukan karena aku, tapi karena ia akhirnya mendengar bisikan tanah itu sendiri. Tapi di balik senyum yang tumbuh ada bisikan lain, bisikan iri, takut, dan kebencian. Tanah bisa membalas kebaikan, tapi manusia bisa membalas dengan duri. Aku menutup buku, lalu menatap langit malam Jakarta yang nyaris tak punya bintang. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Selama masih ada tanah yang butuh dirawat, aku akan tetap datang, bukan untuk dilihat, tapi untuk menyembuhkan. Hujan tak kunjung reda selama 3 hari. Langit Jakarta murung, seperti menangisi sesuatu yang belum terjadi. Aku duduk di lantai kamar kos, memperhatikan tetesan air yang jatuh dari atap yang bocor. Arif sudah memperbaikinya 2 kali, tapi beton tua itu seperti menolak diselamatkan. "Kadang bangunan juga punya hati," katanya sambil mengencangkan baut terakhir. "Kalau dia capek, biarin aja istirahat." Aku tersenyum kecil, tapi hatiku gelisah. Sejak 2 minggu lalu, suasana di Menara Hijau berubah. Tak ada lagi bisikan tentangku, karena semua orang sibuk dengan proyek besar, Taman Hijau Metropolitan. Sini adalah proyek andalan Verdant Nusantara untuk merebut kontrak pengelolaan ruang terbuka hijau di 5 kota besar. Nilainya fantastis, hampir 500 miliar rupiah. Dan ini adalah taruhan terakhir Clara. Jika gagal, investor utama akan menarik dukungan, dan perusahaan bisa kolaps. Aku tak dilibatkan, tentu saja. Tapi aku melihat semuanya dari kejauhan. Truk-truk besar datang setiap pagi, membawa tanaman hias dari luar negeri, palem dari Thailand, bunga lavender dari Prancis, bahkan pohon maple dari Jepang. Semuanya ditanam di lahan seluas 2 hektar di kawasan Senayan, bekas lapangan golf yang kini diubah jadi paru-paru kota masa depan. Aku pernah melihat desainnya di poster besar di lobi. Taman geometris sempurna, warna-warni seperti lukisan, dengan jalur jogging, air mancur, dan lampu LED yang menyala otomatis. Indah ya, tapi salah. Saat aku lewat di depan lokasi proyek, hanya karena jalan pulangku kebetulan melewatinya, aku berhenti sejenak. Aku melihat pekerja menyiram tanaman dengan selang besar, tanah diganti dengan campuran pasir dan pupuk kimia instan,
dan sistem drainase dipasang terburu-buru. Aku menggeleng. Tanaman itu butuh suhu 15 derajat, gumamku pelan. Bukan 32 derajat dengan kelembapan 80%. Tapi siapa yang mau mendengar tukang kebun? Aku mencoba bicara pada Bulusi. Bu, tanaman impor itu tidak akan tahan. Lebih baik pakai tanaman lokal, flamboyan, beringin, pacar air. Mereka tahan panas, akarnya kuat, dan bisa cegah banjir. Bulusi menghela napas. Reno, ini bukan soal tahan atau tidak. Ini soal citra. Investor mau lihat sesuatu yang mewah, bukan tanaman yang tumbuh di selokan. Aku diam. Tak bisa berbuat apa-apa. Lalu, malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di tengah Taman Senayan. Semua tanaman layu, daunnya gugur, batangnya patah. Tanah retak seperti kulit yang kehausan. Di kejauhan, Clara berdiri sendirian, memegang foto suaminya, menangis tanpa suara. Aku ingin berlari, ingin menyelamatkannya, tapi kakiku terbenam di lumpur. Dan dari lumpur itu muncul suara ayahku. Kalau kamu tahu kebenaran tapi diam, kamu bagian dari kehancurannya. Aku terbangun berkeringat. 2 minggu setelah peluncuran resmi proyek, bencana terjadi. Berita pertama muncul di media sosial. Foto-foto tanaman yang mati massal. Daun menguning, batang menghitam, bunga lavender layu sebelum sempat mekar. Warga yang datang untuk jogging pulang dengan wajah kecewa. Media lokal menulis, taman mewah jadi kuburan tanaman impor. Di kantor kekacauan total. Aku datang seperti biasa pagi itu, tapi tak ada yang menyapaku. Semua staf sibuk, wajah mereka pucat, suara telepon berdering tak henti. Di lobi, layar TV menayangkan wawancara dengan salah satu investor. Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini kegagalan visi. Kami menuntut pertanggungjawaban. Aku berjalan pelan ke taman belakang. Bahkan di sini, suasana berubah. Pot-pot hias diabaikan, rumput tak dipangkas, sistem irigasi macet. Seperti seluruh gedung sedang berduka. Tapi yang paling mengkhawatirkanku bukan itu. Aku melihat Clara. Ia duduk di bangku taman, sendirian, masih mengenakan pakaian kerja dari kemarin. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, di tangannya secangkir kopi dingin. Ia menatap tanaman melati Jawa yang kutanam minggu lalu. Satu-satunya yang masih hidup, bahkan mulai berbunga. Aku ingin mendekat. Tapi aku tahu, ini bukan waktuku. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku kembali ke lokasi proyek di Senayan. Aku tak punya izin, tapi penjaga keamanan mengenaliku. Dan mungkin, ia juga kecewa dengan kegagalan ini. Ia hanya mengangguk pelan saat aku masuk. Di bawah cahaya rembulan, aku berjalan di antara tanaman yang mati. Aku menyentuh daunnya, rapuh kering tak bernyawa. Lalu aku berjongkok, menggali sedikit tanah. Aku menciumnya. Asam. Terlalu banyak pupuk kimia. Drainase buruk. Akar busuk. Aku mengeluarkan buku catatanku, menyalakan senter kecil. Lalu menulis cepat. Tanah terlalu asam. pH 5.0. Akar tanaman impor tidak adaptif. Busuk karena genangan suhu rata-rata Jakarta. 3 sadam. Lavender butuh 15-20 wadidar solusi. Ganti dengan tanaman lokal, flamboyan, tahan panas. Akar kuat, beringin, peneduh alami, pacar air, tahan genangan. Melati Jawa, simbol kesucian dan ketahanan. Aku juga menggambar sketsa kasar tata letak taman baru, tidak simetris. Strategi tapi mengikuti alur alami yang Indonesia. Di tengah aku tulis, taman bukan untuk pamer, taman untuk hidup. Sebelum pergi, aku menaruh catatan itu di bawah pot besar di depan kantor proyek, tempat yang pasti dilihat oleh siapapun yang datang pagi hari. Aku tak tahu siapa yang akan membacanya, tapi aku tahu, tanah ini masih punya harapan, dan selama harapan itu ada, aku tak boleh diam. Di kos, Bayu menungguku dengan wajah serius. Kamu ke lokasi proyek tadi malam? Aku mengangguk. Berita buruknya menyebar cepat. Darmawan bilang ini salah manajemen operasional, tapi sebenarnya ini salah konsep dari awal. Mereka lebih percaya uang daripada tanah, kataku pelan. Bayu menatapku lama. Kamu tahu, Rino? Kadang satu suara yang benar bisa mengubah segalanya. Tapi di dunia ini, suara itu harus berani berdiri di tengah badai. Aku tak menjawab. Aku hanya membuka buku catatanku dan menulis di halaman baru. 10 November 2025. Hari ini, taman mati. Tapi tanah belum menyerah. Aku tinggalkan benih kebenaran di sana. Entah siapa yang akan menyiramnya. Tapi kalau memang waktunya tumbuh, akar akan menembus beton. Di luar,
Hujan mulai reda, langit mulai bersih, dan di kejauhan aku mendengar suara burung pertama di pagi buta. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Pagi itu, aku hampir tidak berani datang ke Menara Hijau. Berita kegagalan proyek Taman Hijau Metropolitan sudah jadi tajuk utama di semua media. Foto-foto tanaman mati dipajang di halaman depan koran. Investor menuntut rapat darurat. Dan di dalam gedung kaca itu, suasana seperti rumah duka, sunyi, tegang, penuh tatapan kosong. Tapi aku datang. Karena taman belakang masih butuh dirawat. Karena melati Jawa itu mulai berbunga dan bunganya harus dipetik sebelum layu. Karena janjiku pada tanah belum selesai. Aku masuk lewat pintu samping, seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada yang menghentikanku. Tak ada bulusi yang menyuruhku cepat kerja. Tak ada staf yang berbisik. Semua orang sibuk, atau pura-pura sibuk, menghindari kenyataan bahwa perusahaan mereka sedang diambang kehancuran. Aku bekerja dalam diam, menyiram, memangkas, membersihkan. Tapi pikiranku tak tenang. Aku terus memikirkan catatan yang kutinggalkan di lokasi proyek semalam. Apakah ada yang membacanya? Atau sudah dibuang sebagai sampah, seperti anggapanku selama ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Cepat, tegas, tapi tak marah. Aku menoleh. Clara berdiri di ambang pintu kaca, mengenakan blazer abu-abu dan celana panjang hitam. Rambutnya disanggul rapi, tapi matanya masih lelah. Di tangannya, selembar kertas. Catatanku. "Ini tulisanmu?" Tanyanya. Suaranya rendah, tapi jelas. Aku berdiri perlahan, mengusap tangan di celana. "Iya, Bu." Ia melangkah masuk, lalu berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya 1 langkah. Aku bisa mencium aroma samar parfumnya. Lembut, seperti melati yang baru mekar. "Kamu tahu ini gila, kan?" katanya. Menatapku tajam. "Mengganti semua tanaman impor dengan pacar air, flamboyan, beringin? Ini bukan desa, Reno. Ini Jakarta. Kota ini butuh citra, butuh keindahan yang bisa dipamerkan." Aku menatap matanya. "Tanaman impor itu indah, Bu, tapi mereka mati. Sedangkan pacar air tumbuh di selokan, tapi tetap berbunga setiap hari. Mana yang lebih indah? Yang tampak sempurna tapi mati? Atau yang sederhana tapi hidup?" Clara terdiam. Matanya berkedip pelan, seperti ada sesuatu yang retak di balik tembok dinginnya. "Investor akan tertawa," katanya pelan. "Biarkan mereka tertawa dulu," jawabku. "Nanti mereka yang akan meminta maaf." Ia menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang kehilangan arah. "Kenapa kamu peduli?" Aku menunduk sejenak. Lalu berkata, suaraku tenang tapi penuh keyakinan. "Karena tanah ini menangis, Bu. Dan aku hanya tukang kebun yang diajari mendengarnya." Clara menarik napas dalam. Ia menatap catatanku lagi. Sketsa kasar, tulisan tangan yang tak rapi, tapi penuh cinta. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia membalikkan badan dan berjalan kembali ke dalam gedung. Aku mengira itu akhirnya, bahwa ia akan membuang idenya, seperti semua orang lain. Tapi sore itu, saat aku sedang mengemas peralatan, Bu Lucy datang dengan wajah pucat. "Ibu Clara mau ketemu." Di ruang rapat lantai 22. Sekarang, jantungku berdebar. Ruang rapat lantai 22? Itu tempat rapat direksi, tempat keputusan besar diambil. Aku bukan siapa-siapa untuk diundang ke sana. "Apakah saya boleh ganti baju dulu?" tanyaku. "Tidak perlu." Ibu Clara bilang, "Datanglah seperti adanya." Lift naik perlahan. Setiap lantai terasa seperti ujian. Di lantai 22, pintu terbuka ke koridor sunyi. Di ujungnya, ruang rapat kaca, di dalamnya, Clara duduk sendirian di meja panjang yang bisa menampung 20 orang. Di layar besar, foto-foto tanaman mati masih terpajang. Ia menunjuk kursi di seberangnya. Aku duduk, tangan di pangkuan, punggung tegak. "Kami punya waktu 3 minggu, katanya tanpa basa-basi. "Sebelum investor menarik dana selamanya. 3 minggu untuk menyelamatkan proyek itu? Atau menguburnya?" Ia menatapku.
Kamu yakin tanaman lokal bisa menyelamatkannya? Iya. Tanpa bukti ilmiah? Tanpa sertifikasi? Tanpa desainer ternama? Dengan pengalaman, Bu. Dengan tanah yang bicara. Clara menutup mata sejenak, lalu ia membuka laptopnya, mengetik cepat, lalu menekan tombol panggilan video. Bu Lucy, perintahnya, undang semua kepala divisi, rapat darurat, sekarang. 15 menit kemudian, ruangan itu penuh. Manajer keuangan, kepala proyek, tim desain, bahkan Darmawan, yang wajahnya langsung muram saat melihatku duduk di meja rapat. Ini gila, potong Darmawan sebelum Clara sempat bicara. Kita akan mempercayakan proyek senilai 500 miliar pada tukang kebun? Namanya Reno, kata Clara dingin. Dan dia satu-satunya yang tahu kenapa proyek kita gagal. Ia menunjukkan catatanku di layar. Sketsa taman baru, daftar tanaman lokal, penjelasan tentang pH tanah, drainase alami, dan akar yang menahan air. Reno akan memimpin rehabilitasi Taman Senayan, kata Clara tegas. Dengan anggaran minimal, tanpa impor, tanpa kemewahan palsu, hanya tanah, air, dan tanaman yang benar-benar milik Indonesia. Ruang rapat meledak. Ini bunuh diri finansial. Media akan mengolok-olok kita. Kita jadi bahan tertawaan. Tapi Clara berdiri. Matanya menyala. Kalau kalian takut jadi bahan tertawaan, keluar saja sekarang. Tapi kalau masih percaya pada visi suamiku, membangun kota yang benar-benar bernapas, maka percayalah pada orang yang paling mengerti napas itu. Tanah. Semua diam. Darmawan menatapku dengan mata penuh kebencian, tapi ia tak berkata apa-apa. Clara menoleh padaku. Kamu butuh apa, Reno? Aku menarik napas, lalu berkata, saya butuh akses ke lahan, izin resmi, dan izin untuk mengajak petani lokal menyediakan bibit. Clara mengangguk. Diberikan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di buku catatanku, aku menulis, 12 November 2025. Hari ini, suara dari tanah yang dihina akhirnya didengar. Bukan karena aku berani bicara, tapi karena seseorang berani mendengar. 3 minggu. Cukup untuk menanam harapan. Cukup untuk membuktikan bahwa keindahan sejati tak datang dari luar negeri, tapi dari akar yang tumbuh di tanah sendiri. Aku menutup buku, lalu menatap langit malam. Di kejauhan, menara hijau masih menyala, seperti mercusuar di tengah badai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi hanya tukang kebun, tapi penjaga akar dari sesuatu yang lebih besar. Pagi buta, sebelum matahari menyentuh atap kos, aku sudah berdiri di stasiun Jatinegara dengan tas kain di punggung dan tiket kereta ekonomi di tangan. Tujuanku, Boyolali, desaku. Tempat di mana tanah masih bicara, dan orang-orang masih percaya pada akar. Clara memberiku 3 minggu. Tapi aku tahu, waktu itu tak cukup jika aku bekerja sendiri. Aku butuh bantuan, bukan dari konsultan mahal atau desainer luar negeri, tapi dari mereka yang selama ini diabaikan. Petani kecil, ibu-ibu penjual bibit, pemuda desa yang tahu cara membuat kompos dari daun kering. Di kereta, aku menatap jendela, sawah-sawah mulai muncul, menggantikan beton Jakarta. Udara terasa lebih ringan, lebih jujur. Aku mengeluarkan buku catatan, menulis daftar nama, Pak Harjo, ahli flamboyan, Bu Surti, raja bibit pacar air, Mas Dodi, pemuda yang mengembangkan sistem irigasi tetes dari botol bekas. Mereka bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di mata tanah, mereka pahlawan. Saat tiba di stasiun kecil Boyolali, aku disambut oleh angin yang membawa aroma melati dan tanah basah. Tak ada yang mengenaliku sebagai penyelamat proyek kota. Di sini aku tetap Reno, anak Pak Marto yang dulu sering tidur di gubuk sawah. Rumahku masih sama. Atap genteng yang bocor, pekarangan sempit, dan pohon mangga tua yang ditanam ayahku. Ibu menangis saat melihatku. Kamu kurus, nak, katanya sambil memeluk erat. Aku hanya tersenyum. Aku baik, Bu, bahkan aku punya pekerjaan penting. Aku menceritakan semuanya. Proyek gagal, ide tanaman lokal, kepercayaan Clara. Ibu mendengar sambil menumbuk-bumbuk di dapur. Lalu ia berkata pelan, ayahmu dulu bilang, tanah tak pernah memilih siapa yang boleh menyentuhnya. Ia menerima semua tangan, yang kasar, yang lembut, yang luka.
Yang penting, tangan itu datang dengan niat baik. Hari itu aku mengumpulkan warga di balai desa. Awalnya mereka ragu. Jakarta? Proyek besar? Kami cuma petani kecil, kata Pak Harjo. Suaranya bergetar. Tapi kalian tahu cara membuat tanaman hidup di tanah yang keras, jawabku. Itu yang tidak dimiliki mereka di kota. Perlahan, semangat tumbuh. Bu Surti menawarkan ribuan bibit pacar air dari kebun belakangnya. Mas Dodi bersedia datang ke Jakarta untuk memasang sistem irigasi alami. Bahkan anak-anak sekolah dasar ikut membantu menyortir benih dengan bayaran sederhana, uang saku dan janji bahwa nama desa mereka akan disebut di taman kota. Ini bukan cuma soal uang, kataku pada mereka malam itu di bawah lampu minyak. Ini soal harga diri. Mereka di kota bilang tanaman desa murahan, tapi justru tanaman inilah yang akan menyelamatkan kota mereka. 2 hari kemudian, truk pertama berangkat ke Jakarta, berisi bibit flamboyan, beringin kecil, melati Jawa, dan pacar air. Aku kembali lebih dulu, membawa surat perjanjian sederhana yang ditandatangani oleh kepala desa dan Clara. Bukan kontrak mewah, tapi janji. Kami percaya pada tanah kami. Dan kami percaya pada orang yang menjaganya. Di Jakarta, Arif sudah menunggu di stasiun. Ia membawakan kunci truk tua yang sudah diperbaikinya selama seminggu. Ini bisa jalan 500 km tanpa mogok, katanya datar, lalu menyerahkan kunci. Ia tak tertawa, tapi matanya bersinar. Cara Arif menunjukkan bangga. Bayu juga datang. Ia membawa kamera dan laptop. Aku akan tulis ini, katanya. Bukan sebagai berita biasa, tapi sebagai kisah tentang keadilan yang tumbuh dari akar. Hari pertama rehabilitasi di lokasi proyek Senayan dimulai dengan doa kecil. Aku, petani desa, dan tim kecil dari Verdant Nusantara, hanya 5 orang yang masih percaya, berkumpul di tengah lahan gersang. Clara datang, berdiri di sampingku, tanpa jas mahal, hanya kaos sederhana dan celana panjang. Mulai, katanya pelan. Dan kami mulai. Tanah yang asam kami netralkan dengan kapur pertanian dari desa. Saluran drainase kami gali ulang, tidak dengan mesin tapi dengan cangkul dan tangan. Di setiap lubang kami tanam bibit lokal, lalu tutup dengan kompos alami. Tak ada yang terburu-buru, tak ada yang berteriak. Hanya suara cangkul, desau angin, dan sesekali tawa kecil dari anak-anak desa yang ikut membantu. Darmawan datang suatu siang, berdiri di pagar, memandang kami dengan wajah dingin. Kalian seperti petani di tengah kota, ejeknya. Investor akan tertawa, tapi Clara menjawab tanpa menoleh. Biarkan mereka tertawa. Nanti mereka yang akan minta bibit dari sini. Minggu kedua, keajaiban mulai terjadi. Daun flamboyan pertama membuka. Akar beringin mulai merambat. Pacar air mekar di sela-sela batu. Bahi tanah yang dulu retak kini lembab, hidup bernapas. Warga sekitar mulai datang. Bukan untuk protes, tapi untuk melihat. Seorang nenek tua menangis saat melihat melati Jawa. Dulu, suamiku menanam ini di halaman rumah kami. Anak-anak bermain di bawah pohon muda. Tertua riang media mulai datang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya bagaimana kalian melakukannya. Aku tak pernah tampil di depan kamera. Tapi Bayu menulis laporan panjang. Dari desa ke kota, ketika tanaman lokal menyelamatkan mimpi yang gagal. Di akhir artikelnya, ia menulis, mereka meremehkan tukang kebun. Tapi justru tangan yang dianggap kotor itulah yang membersihkan mimpi yang salah. Malam itu, di kos aku menulis di buku catatanku, 25 November 2025. Hari ini, akar dari desa dan kota akhirnya menyatu. Bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, tapi karena kepercayaan. Tanah tak peduli dari mana bibit itu datang. Yang ia pedulikan hanyalah, apakah bibit itu mau tumbuh bersamanya? Aku menutup buku lalu menatap langit. Di kejauhan menara hijau masih berdiri, tapi kini di bawahnya ada sesuatu yang baru tumbuh. Bukan beton, bukan kaca, tapi harapan yang berakar dalam. Dan untuk pertama kalinya aku merasa Jakarta mulai bernapas. Pagi itu aku terbangun bukan oleh suara ayam atau hujan, tapi oleh dering ponsel yang tak henti. Layar kecilku dipenuhi notifikasi, pesan dari Bayu, panggilan tak terjawab dari Bu Lucy, bahkan satu pesan dari nomor tak dikenal yang menulis. Kami dari Metro TV. Minta wawancara, aku mengucek mata, bingung. Lalu teringat, hari ini Taman Senayan resmi dibuka untuk umum. Sebulan lalu, lahan itu adalah kuburan tanaman impor. Kini, ia berubah jadi hamparan hijau yang hidup.
Flamboyan menjulang dengan daun merah menyala, beringin memberi teduh alami, pacar air mekar di sepanjang jalur pejalan kaki, dan meleleh tajwa menghiasi sudut-sudut taman dengan harumnya yang menenangkan. Tak ada lampu LED mewah, tak ada patung perunggu, hanya tanah, akar, ada dedaunan yang tumbuh sesuai kodratnya. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu. Yang mengejutkan adalah orang-orang. Sejak subuh, warga Jakarta berdatangan, bukan karena diundang tapi karena penasaran. Mereka datang dengan kamera, dengan anak-anak, dengan kakek nenek yang ingin duduk di bangku kayu di bawah pohon. Seorang ibu menangis saat melihat anaknya bermain di antara akar beringin. Di sini, rasanya seperti kampung halaman, katanya pelan. Media menyebutnya revolusi hijau dari bawah. Investor yang dulu marah, kini datang meminta kolaborasi. Dan Clara menjadi simbol baru perempuan Indonesia yang berani mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Aku datang ke taman sebelum acara pembukaan resmi. Aku ingin memastikan semua tanaman dalam kondisi baik. Tapi begitu tiba, aku langsung ditarik oleh Bu Lucy. Kamu harus ganti baju. Serunya panik. Kenapa? Ada liputan nasional? Ibu Clara minta kamu hadir di panggung. Aku menggeleng. Saya cuma tukang kebun, Bu. Bukan pembicara. Tapi sebelum aku bisa kabur, Clara muncul. Ia mengenakan blazer putih dan rok panjang. Elegan tapi matanya hangat. Kamu yang menanam akar ini, Reno, katanya pelan. Kalau kamu tidak naik panggung, siapa yang akan mewakili tanah ini? Aku tak bisa menolak. Acara dimulai jam 10. Panggung kecil didirikan di tengah taman, di bawah pohon flamboyan pertama yang kutanam. Hadirin membludak, pejabat daerah, investor, jurnalis, bahkan duta besar negara sahabat yang tertarik pada konsep hijau berbasis lokal. Clara naik panggung pertama. Ia berbicara tentang visi suaminya, tentang kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati, dan tentang keberanian mempercayai suara yang dianggap terlalu sederhana. Lalu, ia menoleh padaku. Banyak yang bertanya, siapa di balik keajaiban ini? Katanya, suaranya menggema di pengeras suara. Mereka mengira desainer ternama, ahli lingkungan internasional. Tapi kenyataannya, ia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke arahku yang berdiri di pinggir panggung, masih mengenakan kaos lengan panjang dan celana kain. Dia yang kalian remehkan sebagai tukang kebun, justru mengajarkan kita arti kerja dari hati. Tepuk tangan meledak, aku merasa wajahku memerah. Aku tak biasa jadi pusat perhatian. Tapi ketika menatap Clara, aku melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan rasa kasihan, bukan rasa terima kasih, tapi penghormatan. Aku tak berpidato panjang. Hanya berkata, saya hanya mendengarkan tanah. Dan tanah ini ingin hidup. Setelah acara, wartawan mengerebutiku. Tapi aku menolak wawancara. Tanyakan pada petani di Boyolali, kataku. Merekalah yang menyediakan bibit. Saya hanya menanam. Bayu tersenyum lebar. Kamu jadi legenda, Reno. Legenda itu tanahnya, bukan aku, jawabku. Sore itu, aku kembali ke kos. Arif sedang memperbaiki mesin pompa air lagi. Tetapi kali ini ia menoleh dan berkata, bagus kerjaanmu. Itu pertama kalinya ia memuji. Aku hanya mengangguk, tapi dadaku hangat. Malam itu, di buku catatanku aku menulis. 5 Desember 2025. Hari ini, bunga mekar di tengah badai. Bukan karena angin berhenti, tapi karena akarnya cukup kuat untuk tetap berdiri. Aku tak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin tanah ini dihargai. Dan hari ini, rasanya, tanah itu akhirnya tersenyum. Tapi di balik sukacita, aku merasa sesuatu mengganjal. Saat acara, aku melihat Darmawan berdiri di belakang gedung, memegang ponsel, merekam sesuatu. Matanya dingin, bibirnya menyeringai. Aku tahu, badai belum usai. Ini baru jeda. Dan di balik setiap bunga yang mekar, selalu ada duri yang menunggu. Hujan turun deras sejak subuh. Bukan gerimis yang menyejukkan, tapi hujan lebat yang seolah marah. Seperti langit tahu sesuatu buruk akan terjadi. Aku terbangun oleh suara telepon. Bukan dari Bu Lucy, bukan dari Bayu, tapi dari seorang penjaga keamanan di lokasi Taman Senayan. Mas Reno, cepat ke sini. Tanamannya, semua layu. Jantungku berhenti sejenak. Aku tak sempat ganti baju. Langsung lari ke halte, menumpang angkot pertama yang lewat, lalu berlari lagi saat turun di dekat lokasi. Hujan mengguyur tubuhku, tapi aku tak peduli. Yang kurasakan hanya kepanikan, bukan karena takut dimarahi,
Tapi karena takut tanah itu kembali menangis, saat tiba di taman, pemandangan yang kudapati membuat napasku sesak. Daun flamboyan menguning dalam sehari, bunga pacar air layu sebelum sempat mekar. Akar beringin, yang baru saja mulai merambat kuat, kini lemas, seperti kehilangan nyawa. Bahkan melati Jawa, yang paling tangguh, daunnya menggulung, batangnya rapuh. Clara sudah di sana, berdiri di tengah hujan, wajahnya pucat. Di sekelilingnya, staf berlarian, petani desa menangis, dan wartawan mulai berkumpul. Kali ini bukan untuk memuji, tapi untuk menghakimi. Ini sabotas, desis seseorang. Pasti ada yang iri. Tapi siapa yang berani? Lalu Darmawan muncul dari balik tenda darurat. Aikia berdekang tablet, wajahnya serius, tapi matanya berbinar kemenangan. Kami sudah periksa sistem irigasi, katanya lantang. Ada zat kimia beracun di saluran air. Jenisnya? Herbisida kuat. Cukup untuk membunuh akar dalam 12 jam. Semua mata menoleh ke arahku karena hanya aku yang punya akses penuh ke sistem irigasi karena hanya aku yang tahu cara memasang dan membongkar saluran. Karena hanya aku yang datang dan pergi tanpa diawasi. Reno, kata Clara pelan, suaranya bergetar. Awas kamu tahu banget tentang ini. Aku menatapnya. Ingin sekali berkata, bukan aku. Tapi aku tahu. Di dunia ini, kebenaran butuh bukti, bukan hanya kata. Sebelum aku sempat menjawab, seorang petugas keamanan mendekat. Kami menemukan ini di dekat katup utama. Ia menunjukkan tas kainku, tas yang selalu kubawa, berisi cangkul kecil, tali rami, dan botol kompos. Di dalamnya, ada sisa cairan tak dikenal. Itu bukan punyaku, kataku. Tapi ini tas Anda, kan? Tanya petugas. Iya. Tapi aku tidak pernah membawa cairan kimia. Aku pakai kompos alami. Darmawan tersenyum tipis. Sayangnya, kompos alami tidak bisa menjelaskan racun ini. Ia menoleh pada Clara. Ibu, demi menjaga nama baik perusahaan, saya sarankan Reno diberhentikan sementara. Sampai investigasi selesai, Clara menatapku lama. Matanya penuh konflik antara kepercayaan dan tekanan. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Sementara, kamu tidak boleh masuk ke area project. Aku tak membantah. Tak marah, hanya menunduk, lalu berjalan pergi, melewati kerumunan yang menatapku dengan curiga, melewati petani desa yang menangis kecewa, melewati taman yang kini kembali mati. Di kos, aku duduk di lantai, basah kuyup, tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kekecewaan yang dalam. Arif datang memberiku handuk. Ia tak bicara, tapi matanya bertanya, apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya. Mereka pikir aku meracuni tanaman yang kuselamatkan. Gumamku, suara serak. Manusia lebih percaya pada kejahatan daripada kebaikan, jawab Arif pelan. Karena kejahatan mudah dimengerti, tapi kebaikan butuh iman. Malam itu Bayu datang terburu-buru. Aku punya sesuatu, katanya menyalakan laptopnya. Di layar, rekaman CCTV dari kamera keamanan di dekat katup irigasi. Kamera yang luput dari perhatian karena tersembunyi di balik daun palem. Rekamannya menunjukkan seseorang datang tengah malam, berjas hitam, topi dan sarung tangan. Ia menyuntik cairan dari botol kecil ke dalam saluran air. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi saat ia berbalik, jam tangan di pergelangan tangan kirinya berkilau. Jam tangan emas dengan logo Verdan Nusantara. Hanya satu orang di perusahaan yang punya jam itu. Darmawan, ini bukti, kata Bayu. Tapi aku butuh izinmu untuk membocorkannya ke media. Kalau tidak, mereka akan menguburmu sebagai kambing hitam. Aku menatap layar, melihat Darmawan menyuntikkan racun ke akar harapan yang baru tumbuh. Dadaku panas. Tapi aku tak langsung setuju. Kalau aku ungkap ini, aku akan jadi pahlawan, kataku pelan. Tapi aku tak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin tanah ini sembuh. Bayu menatapku tajam. Kalau kamu diam, bukan hanya namamu yang hancur, tapi semua petani desa yang percaya padamu, semua anak yang bermain di taman itu, semua mimpi yang kalian tanam bersama. Aku terdiam lama. Lalu perlahan aku mengangguk, lakukan, tapi jangan sebut namaku sebagai sumber. Biar kebenaran yang bicara, bukan aku. Malam itu, di buku catatanku, aku menulis. 10 Desember 2025. Hari ini, racun disuntikkan ke akar keberhasilan. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh orang yang takut kehilangan kuasa. Aku bisa membela diri. Tapi jika membela diri berarti menodai kebenaran dengan nafsu, lebih baik aku diam. Tanah tak perlu pembela. Ya hanya butuh waktu,
Teman ceradian. Di luar rinduan mulai reda, langit mulai bersih, dan di kejauhan aku mendengar suara burung pertama di pagi buta. Mungkin ini tanda bahwa akar kebenaran belum mati. Pagi itu Jakarta terbangun, bukan oleh suara klakson atau dering ponsel, tapi oleh gemuruh berita yang menyebar seperti angin badai. Bayu tak hanya membocorkan rekaman CCTV. Ia menulis laporan investigasi panjang berjudul Racun di Balik Senyum Manajer. Bagaimana kebaikan dikhianati demi kuasa. Artikel itu viral dalam hitungan jam. Rekaman Darmawan menyuntikkan herbisida ke saluran irigasi, jam tangannya yang khas, gerak tubuhnya yang kaku, bahkan cara ia menoleh ke kiri sebelum pergi, semuanya jadi bukti yang tak terbantahkan. Media nasional menayangkan ulang cuplikan itu berulang kali. Investor marah, publik geram, dan di Menara Hijau, rapat darurat digelar sejak subuh. Aku tahu semua itu dari radio kecil di warung kopi dekat kos. Aku duduk di pojok, memesan teh panas, pura-pura tak peduli. Tapi telingaku menangkap setiap kata, Darmawan ditangguhkan. Clara Wijaya minta maaf publik. Reno, tukang kebun yang difitnah dan akhirnya dibersihkan namanya. Tapi aku tak merasa lega. Hanya lelah, kebaikan yang dihancurkan butuh waktu lama untuk pulih. Dan kepercayaan yang retak, tak mudah disatukan kembali. Siang itu, Clara datang ke kos. Aku hampir tak percaya saat melihatnya berdiri di depan pintu, tanpa pengawal, tanpa jas mahal, hanya mengenakan kaos katun sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat longgar, wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Boleh masuk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu menyingkirkan pot-pot bibit dari satu-satunya kursi di kamarku. Ia duduk, menatap sekeliling ruangan kecil itu. Dinding retak, lampu temaram, rak kayu berisi buku catatan dan botol tanah dari desa. Maaf, katanya, suaranya bergetar. Aku seharusnya percaya padamu sejak awal. Aku menggeleng. Ibu tidak salah. Di posisi ibu, kehati-hatian itu wajar. Tapi aku meragukan niat baikmu, lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Padahal kaulah satu-satunya yang tak pernah meminta imbalan. Kaulah yang rela dihina demi menjaga nama baik perusahaan. Dan aku hampir kehilangan orang paling jujur yang pernah kutemui. Aku diam sejenak, lalu berkata, yang penting bukan aku, Bu, tapi tanah itu. Apakah dia sudah diselamatkan? Clara mengangguk. Tim ahli sudah netralkan racunnya. Akar-akar yang masih hidup diselamatkan. Dan kami akan tanam ulang. Lebih kuat, lebih dalam. Ia menatapku, lalu mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini surat pengangkatan resmi. Aku ingin kamu jadi kepala divisi lingkungan dan tanaman hijau di Verdan Nusantara. Dengan otoritas penuh atas semua proyek hijau. Gaji sesuai standar manajer senior. Fasilitas lengkap. Bahkan kantor sendiri di lantai 15. Aku menatap amplop itu. Tebal, resmi, penuh janji kemewahan. Tapi aku tak mengambilnya. Saya tidak butuh kantor, Bu, kataku pelan. Saya butuh tanah dan kebebasan untuk menyentuhnya tanpa harus rapat dulu. Clara tersenyum, senyum yang tulus tanpa kepura-puraan. Kalau begitu, kau akan punya kantor terbuka, di mana saja tanah butuh dirawat. Dan kau akan melapor langsung padaku. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra. Ia meletakkan amplop di atas meja kecil, lalu berdiri. Pikirkan dulu, tapi jangan terlalu lama. Karena besok, kami akan mulai menanam ulang. Dan aku ingin kau yang memimpin. Sebelum pergi, ia berhenti di ambang pintu. Terima kasih, Reno. Karena tetap baik, bahkan saat dunia memaksamu jadi jahat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku membuka buku catatanku, menatap halaman-halaman yang penuh coretan tanah, daun, dan harapan. Lalu perlahan aku menulis, 15 Desember 2025. Hari ini kebenaran akhirnya tumbuh. Bukan karena aku berteriak, tapi karena akarnya cukup kuat untuk menembus kebohongan. Aku ditawari jabatan, gaji, pengakuan. Tapi yang paling berharga bukan itu. Yang paling berharga adalah kepercayaan yang kembali utuh, seperti tanah yang akhirnya bersih dari racun. Aku menutup buku, lalu menatap langit malam. Besok, aku akan kembali ke Taman Senayan, bukan sebagai tukang kebun yang diremehkan, bukan sebagai korban fitnah, tapi sebagai penjaga akar, dari mimpi yang hampir mati, tapi akhirnya belajar bernapas lagi. 1 tahun telah berlalu sejak aku pertama kali berdiri di taman belakang Menara Hijau, menyentuh tanah yang menangis. Kini, aku kembali ke tempat yang sama, tapi segalanya berubah. Taman itu tak lagi sekadar hiasan.
Irama hidup. Flamboyan menjulang tinggi, daunnya merah menyala seperti api yang tak pernah padam. Beringin memberi teduh alami, akarnya merambat kuat, menjadi tempat anak-anak bermain dan karyawan kantor duduk makan siang. Pacar air mekar di sepanjang jalur batu, melati Jawa harumnya menyebar hingga ke lantai 22, tempat Clara kini sering membuka jendela, hanya untuk menghirup udara yang benar-benar bernapas. Aku berdiri di tengah taman, mengenakan kemeja lengan panjang sederhana. Bukan seragam, bukan jas mahal, tapi pakaian yang nyaman untuk bekerja. Di pinggangku, gantungan ID card dengan tulisan Reno, Kepala Divisi Lingkungan and Tanaman Hijau, Verdant Nusantara. Tapi yang paling kusayangi bukan itu. Yang paling kusayangi adalah tanah di bawah kakiku. Tanah yang dulu mati, kini subur. Sejak aku menerima jabatan itu, banyak yang berubah. Bukan hanya di perusahaan, tapi di seluruh negeri. Program Bibit Nusantara yang kususun bersama petani desa kini tersebar di 200 desa di Jawa, Bali, dan Sumatera. Petani kecil tak lagi menjual hasil panen dengan harga murah pada tengkulak. Mereka punya mitra langsung, Verdant Nusantara. Setiap bibit flamboyan, setiap akar melati, setiap daun pacar air yang tumbuh di taman kota berasal dari tangan mereka, tangan yang dulu dianggap kasar. Kini dihargai sebagai tangan yang membangun masa depan. Pusat pelatihan agroekologi yang Clara bangun di desaku kini jadi tempat belajar bagi mahasiswa, arsitek lanskap, bahkan pejabat daerah. Ibu yang dulu menangis saat aku pergi kini tersenyum bangga setiap kali tamu datang dan menyebut namaku. Tapi aku tetap Reno, aku masih tinggal di kosta yang sama, masih minum kopi di warung pinggir jalan, masih mendengarkan Arif memperbaiki mesin tanpa tertawa, dan masih menulis di buku catatan kecil setiap malam. Hari ini, aku datang ke taman lebih awal. Ada rapat penting, rencana ekspansi ke 5 kota baru. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan semua tanaman dalam kondisi baik. Kebiasaan lama yang tak bisa kutinggalkan. Saat aku sedang memeriksa drainase di sudut taman, suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh Clara berdiri di sana. Rambutnya tergerai, wajahnya tenang. Ia tak lagi memakai blazer kaku atau sepatu hak tinggi. Hanya kaos katun, celana panjang, dan sepatu kanvas seperti orang biasa. Seperti teman. Kamu selalu datang lebih awal, katanya sambil tersenyum. Tanah tidak mengenal jam kerja, jawabku. Ia tertawa pelan. Suara yang dulu jarang ku dengar, kini mulai sering muncul. Kami berjalan berdampingan di antara pepohonan, tanpa tujuan, tanpa agenda. Hanya 2 orang yang pernah kehilangan arah, lalu menemukannya kembali, di antara akar dan daun. Kadang aku bertanya-tanya, katanya pelan, menatap pohon flamboyan yang pertama ku tanam, apa yang akan terjadi jika aku tidak mempercayaimu waktu itu? Aku akan tetap menanam melati di sudut taman, jawabku. Karena itu bukan soal dipercaya atau tidak. Itu soal janji pada tanah, Clara mengangguk. Lalu setelah jeda panjang ia berkata, suamiku dulu percaya pada keindahan, tapi kamu mengajarkanku bahwa keindahan sejati lahir dari kejujuran. Kami berhenti di bawah pohon beringin tua. Di sana ada bangku kayu. Tempat pertama kali ia melihatku bekerja. Kami duduk, menatap matahari yang mulai terbenam di balik gedung-gedung Jakarta. Langit jingga, awan berkilau, dan angin membawa harum melati. Tak ada yang bicara, tak perlu. Karena di antara kami, tak ada lagi jurang jabatan, kelas, atau masa lalu. Hanya ada tanah yang sama-sama kami jaga, dan keheningan yang penuh makna. Malam itu, di kamar kos yang sama, aku membuka buku catatan untuk terakhir kalinya dalam tahun ini. Di halaman terakhir aku menulis, 15 Oktober 2026, 1 tahun sejak tanah ini menangis. Kini ia tersenyum, lewat daun yang rindang, bunga yang mekar, dan napas yang lega. Aku tak pernah bermimpi jadi kepala divisi. Aku hanya ingin menyentuh tanah dengan tangan yang jujur. Dan ternyata, tanah yang baik selalu tahu cara membalas kebaikan. Aku menutup buku, lalu meletakkannya di samping botol kecil berisi tanah dari desa, yang kini sudah bercampur dengan tanah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Di luar, langit Jakarta masih minim bintang. Tapi di bawahnya, jutaan akar mulai tumbuh dari desa, dari kota, dari tangan-tangan yang dulu dihina, kini jadi penjaga masa depan. Dan aku hanya tukang kebun, tapi tukang kebun yang akhirnya tahu, kebaikan tak pernah sia-sia. Ia hanya butuh waktu untuk berakar, berbunga, dan menyelamatkan dunia, satu tanah pada satu waktu.